Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulfi Indiani dengan NIM 203010644 dari kelas Tadris Biologi 3B. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai populasi pada mata kuliah ekologi tumbuhan. Yang pertama yaitu populasi adalah kelompok organisme dari spesies yang sama menempati suatu ruang tertentu dan mampu melakukan persilangan di antaranya dengan menghasilkan keturunan yang fertil. Dengan demikian, hubungan antar organisme satu dengan organisme lainnya adalah populasi dapat melalui dua jalan, yaitu hubungan genetika dan hubungan ekologi. Kedua, populasi lokal merupakan unit dasar dalam proses evolusi. Pertukaran gen terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, sehingga terjadi struktur gen yang khusus untuk kelompok tersebut dan akan berbeda dengan struktur gen populasi lokal lainnya meski untuk spesies yang sama. Ketiga yaitu pola penyebaran individu. Penyebaran atau distribusi individu dalam suatu populasi bisa bermacam-macam. Pada umumnya memperlihatkan tiga pola penyebaran, yaitu penyebaran secara acak, penyebaran merata, dan penyebaran berkelompok. Penyebaran secara acak jarang terdapat di alam. Penyebaran semacam ini biasanya terjadi apabila faktor lingkungannya sangat seragam untuk seluruh daerah di mana populasi berada. Selain itu tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dan organisme tersebut. Yang kedua, penyebaran secara berkelompok adalah yang paling umum terdapat di alam, terutama untuk hewan. Pengelompokan ini terutama disebabkan oleh berbagai hal, respon dari organisme terhadap perbedaan habitat secara lokal. Respon dari organisme terhadap perubahan cuaca musiman akibat dari cara atau proses reproduksi atau regenerasi sifat-sifat organisme dengan organ vegetatifnya yang menunjang untuk terbentuknya kelompok atau koloni. Selanjutnya, susunan individu berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, susunan individu dalam populasi dapat dikaji berdasarkan skala waktu yang meliputi kelahiran, kematian, laju reproduksi, dan masa hidup atau umur. Ilmu yang mempelajarinya disebut demografi. Masa hidup. Ada 5 karakteristik masa hidup tumbuhan dan masing-masing karakteristik ini berhubungan dengan bentuk hidupnya, yaitu tumbuhan anual. Hidup selama 1 tahun atau kurang. Rata-rata hidup mereka adalah 1-8 bulan, bergantung pada spesies dan lingkungannya. Atau spesies gurun mungkin dapat melengkapi daur hidupnya selama 8 bulan, setahun atau 1 bulan pada daur berikutnya tergantung pada curah hujan. Yang kedua, tumbuhan anual biasanya termasuk golongan herba, yaitu golongan yang kehilangan meristem sekunder untuk memproduksi jaringan kayu. Selanjutnya yaitu kurva kehidupan. Jika kita mengamati individu dalam populasi dari mulai lahir sampai mati, maka kita dapat menggambarkannya dalam 3 tipe kurva berdasarkan tiap pertambahan umur. Tipe 1, populasi sedikit mati pada masa muda dan sebaliknya, banyak mati pada saat dewasa dengan masa hidup yang pendek. Tipe kedua, populasi memiliki kematian yang konstan pada semua tingkat umur. Tipe ketiga, populasi memiliki kematian yang tinggi pada masa muda. Individu sedikit yang dapat hidup mencapai dewasa memiliki resiko kematian yang rendah dan melanjutkan kehidupan yang lama. Yang
terakhir, alokasi sumber-sumber kehidupan. Spesies tumbuhan memiliki pola alokasi sumber-sumber kehidupan yang membuatnya tetap bertahan dari kepunahan. Pola-pola inilah telah dihasilkan dan diperhalus melalui seleksi alam. Pola alokasi sumber-sumber dari tiap spesies sebagian ditentukan oleh niche-nya. Organisme memiliki sejumlah energi dan waktu yang terbatas untuk melengkapi siklus hidupnya. Waktunya sendiri tidak dialokasikan tetapi penting dalam perolehan energi fotosintesis dan dalam pemanfaatan energi untuk pemeliharaan. Baiklah, yaitu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.